Ini bisa dibilang bakal jadi video pagar kehidupan yang paling unik. Kenapa? Karena ada cara praktek yang bisa langsung kamu uji. Kita bahas apa nih? Yuk kita bahas aja hal seru di hari ini. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sobat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Sebuah video pagar kehidupan itu emang paling enak ya kalau ditonton atau didengarkan sambil kita mengerjakan sesuatu. Saya udah lama nih nggak nanya sama kamu sebagai saudara saya secara virtual gitu ya. Diri kamu nih menonton saya kali ini sambil merasa bahagia tapi sambil ngerjain apa sih? Coba deh, kamu tulis di komentar dong. Saya udah lama nggak memantau kamu dari jauh. Hal apa yang kamu kerjakan sambil kamu menonton video saya yang satu ini? Pertanyaan saya ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan materi yang ingin saya bahas di hari ini. Ini menarik nih. Langsung aja ya. Teman-teman, kamu tahu nggak? Di tahun 2023, di waktu saya membuat video ini ya, saya punya sebuah rencana besar. Rencana besarnya itu adalah saya ingin membuat kamu, siapapun kamu yang menonton saya di video ini, menjadi manusia yang lebih bahagia daripada sebelumnya. Tapi ada caranya. Cara membahagiakan kamu adalah dengan memberikan satu solusi aja. Nggak ribet nih. Satu solusi ini seizin Tuhan kalau kamu praktekin hidup kamu berubah. Sekarang coba, saya pengen di bagian depan ini kamu pikirin deh. Pikirin masalah apa yang masih ngeganjel di dalam pikiran atau batin kamu. Pikirin, ayo. Saya coba tebak ya. Misalnya saat ini kamu lagi baru aja ditolak sama orang yang kamu sayang. Atau baru aja kamu mohon maaf banget dapet PHK. Atau diri kamu punya hutang piutang yang gak lunas-lunas. Atau diri kamu ngerasa baik-baik aja sih semuanya mas. Tapi kok saya punya anxiety atau kecemasan yang parah yang gak hilang-hilang. Nah sekarang juga coba kamu pikirin masalah yang paling mengganggu kamu. Pikirin sejelas-jelasnya sekarang. Silakan. Sudah? Bagus. Tahu nggak? Apapun masalah kamu, saya punya satu solusi emas yang seizin Tuhan bisa menyembuhkan itu semua. Kamu tahu nggak apa? Nih, dengerin deh. Masalah apapun yang kita punya, itu bakal beres dengan sendirinya kalau kita mau olahraga. Titik. Sebentar. Sabar. Saya tahu mungkin dalam benak kamu ada sebuah pertanyaan, gimana caranya masalah saya semua bakal beres hanya dengan olahraga? Penjelasan logisnya tuh gimana mas? Nah ini yang akan saya jelaskan kepada kamu. Dengerin dulu. Dalam diri kita, itu sebenarnya Tuhan sudah menciptakan yang namanya sebuah prosesor komputer yang sangat amat canggih. Prosesor atau komputer yang amat canggih ini biasa kita beri nama sebagai otak. Jelas ya? Nah, otak kita ini tidak akan bisa berfungsi dengan optimal kalau banyak racunnya. Otak kita yang diciptakan Tuhan sangat luar biasa ini, percaya atau tidak, bisa loh menyelesaikan masalah apapun yang kita punya. Cuman ada syaratnya. Syaratnya cuma 2. Yang pertama, kitanya sendiri dalam keadaan yang waras sewaras-warasnya. Yang kedua, kita dalam keadaan pasrah dengan ketentuan ilahi. Betul, cuman 2 itu aja. Nah, saya akan ngasih tahu sama kamu bahwa olahraga itu banyak disalah tafsirkan sama orang kita di Indonesia. Sekarang saya langsung tanya sama kamu, tolong jawab ya. Yang kita incer dari olahraga itu apa sih? Coba jawab. Coba jawab di komentar boleh, jawab dalam hati boleh. Kalau kamu dengar olahraga, yang biasanya kita incar dengan melakukan olahraga itu apa menurut kamu? Gak ada jawaban salah kok. Jawab apapun boleh. Apa? Sehat. Apalagi? Kurus. Apalagi? Cantik, ganteng. Oke, semuanya benar. Tapi itu kurang sempurna jawabannya. Dan itu yang membuat orang jadi malas olahraga. Olahraga itu yang diincer bukan cantik gantengnya.
Bahkan olahraga itu yang diincar bukan sehatnya, bukan. Loh, aneh kan? Terus yang diincar apa, Mas? Yang diincar itu adalah satu, perasaan bahagia dulu. Kenapa? Karena perasaan bahagia itu yang bisa membuat otak kita bekerja dengan sangat optimal loh teman-teman. Sekarang kita bicarakan secara logis ya. Ini pakai logika nih. Kalau orang yang bahagia lagi sakit, cepat sembuh nggak? Coba tanya dokter. Atau mungkin kamu dokter. Kalau kita lagi sakit nih, terus kita bahagia, lebih cepat sembuh nggak? Lebih cepat sembuh. Tapi sebaliknya, kalau kita sehat, tapi nggak bahagia, cepat sakit nggak? Cepat sakit. Berarti kalau kita olahraga, ngincar bahagia, bisa nggak jadi sehat? Bisa. Logis kan? Apalagi, kalau kita olahraga jadi bahagia. Kalau kita bahagia, ketemu orang, menyenangkan nggak bagi orang yang ketemu kita? Menyenangkan. Orang jadi seneng ngelihat kita karena kita udah bahagia gitu kan. Kayak kita sendiri kalau ketemu orang, baru ketemu orang itu merengut gitu, hawanya negatif, kayaknya males sih ngomong sama dia, bener gak sih? Baunya pengen pulang gitu, atau kitanya nguap gitu kan. Kitanya nguap, ngantuk, gak mau ngomong sama dia. Abis kenapa? Hawanya gak enak, negatif, gak enak deh. Tapi kalau kita ngomong sama orang yang hawanya positif, rasanya tuh pengen ngomong sama dia. Bahkan, percaya atau enggak, orang bisa loh ngebuat pasangannya jatuh cinta ketika dia merasa bahagia. Betul. Kalau kamu sekarang lagi cari jodoh nih kebetulan, ini jawabannya. Olahraga buat diri kamu bahagia. Karena ketika kamu bahagia, nilai kamu di mata lawan jenis itu meningkat pesat. Itu fakta loh. Saya ulangi sekali lagi ya. Ketika kamu kebetulan lagi mau cari jodoh nih, bosen gitu menghadapi penolakan terus di mana-mana, coba kamu olahraga deh. Dengan olahraga kan kamu bahagia tuh. Dengan bahagia, nilai kamu di mata lawan jenis itu akan meningkat jauh lebih tinggi, meningkat jauh lebih pesat. Itu fakta. Boleh dicoba. Nah, bagaimana kalau soal hutang piutang, Mas? Apakah dengan cara saya olahraga doang terus bahagia utang saya beres? Iya. Loh, kamu gak percaya? Berarti kamu bukan sahabat pagar kehidupan sejati. Di pagar kehidupan saya sudah bicara berkali-kali bahwa pikiran itu adalah doa. Betul gak sih? Apa yang kita pikirkan itu kalau dipikirin terus-menerus, seizin Tuhan bisa jadi kejadian tuh di dunia nyata. Nah, sama. Ketika kita olahraga kan kita bahagia. Ketika kita bahagia, kita mikirinnya yang positif-positif kan. Ketika kita mikirin yang positif-positif, semua hal yang datang yang positif atau negatif? Yang positif. Ketika hal yang datang positif, seandainya kamu punya masalah apapun termasuk hutang, hutang bisa loh tiba-tiba ketemu cara ngelunasinnya gimana. Masalah kamu yang tadinya gak ada jalan keluar, gara-gara kamu happy nih, jadi ketemu, oh iya ya. Kok tiba-tiba saya punya ide yang tadi nggak keluar, Mas. Begitu saya olahraga, saya bahagia, ketemu nih caranya saya memecahkan masalah ini. Padahal tadinya nggak ketemu. Kok bisa ya, Mas? Nah, itu maksud saya. Ketika kita bahagia, otak kita yang luar biasa diciptakan Tuhan ini bisa berfungsi dengan sangat optimal, teman-teman. Itu rahasianya. Itu fakta loh, kenyataan. Bener deh, pernah gak kamu ngalamin ini? Di saat kamu ngerasa bahagia, bugar, masalah itu kayaknya ada aja jalannya. Tapi di saat kamu gak merasa bahagia, gak merasa bugar, masalah yang ringan, rasanya berat loh. Pernah ngerasain seperti itu? Nah itu bukti bahwa perkataan saya di video ini benar. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya gini, Mas. Oke, saya sekarang percaya nih dengan perkataan Mas Aryan karena terbukti dengan hidup saya sendiri. Terbukti dengan hidup saya sendiri bahwa ini semua benar, Mas. Saya pernah ngalamin. Cuman pertanyaannya satu, Mas. Olahraganya tuh olahraga apa dan harus bagaimana gitu loh. Saya bingung nih. Saya kebetulan udah lama gak olahraga atau mungkin gak pernah olahraga. Saya bingung harus olahraga kayak gimana. Dan kalau bisa, Mas, kalau bisa loh ya, jangan yang capek-capek lah. Saya males nih. Saya sudah cukup berumur. Atau saya mungkin gak pernah olahraga. Atau saya pernah olahraga terus cedera gitu. Males, Mas, kalau olahraga terlalu berat. Tolong ya, kasih tips olahraga apa yang bagus buat saya, tapi tidak membuat saya tersiksa. Ada. Kamu tahu nggak apa? Gampang nih. Sekarang kamu tinggal pilih ya. Ini mantep nih. Yang pertama, kamu pilih.
Kamu pengen olahraga yang tipenya seperti apa? Yang bisa kamu lakukan dengan cara sambil melihat alam atau cukup dalam rumah? Ayo, ini kan masing-masing orang beda ya. Ada orang yang, aduh mas, kalau saya olahraga mas sukanya di jalan mas, ngelihat pemandangan gitu di luar gitu ya, nggak suka olahraga dalam rumah. Tapi ada juga orang yang, aduh saya nggak ada waktu mas, kalau keluar mas yang di dalam aja deh. Nah, pilih deh, mau di luar rumah atau di dalam rumah. Kalau di luar rumah gampang. Mulai detik ini coba kamu uji ya. Detik ini, hari ini kalau masih bisa, atau besok deh, coba kamu jalan-jalan pagi atau jogging pagi. Rutin selama 7 hari, gak usah sampai ngos-ngosan, gak usah sampai kamu kayak lagi kerja rodi. Ingat ya, gak boleh sampai ngos-ngosan, itu batasnya. Jadi kalau kamu udah itu bukan saya ngajarin tuh ya. Pokoknya olahraga jogging itu dinikmatin. Jogging itu sama lari beda loh. Lari itu kayak kamu dikejar sama orang. Kalau kamu ngejar copet, nah itu lari. Tapi kalau jogging itu lari pelan-pelan tuh. Jangan sampai ngos-ngosan, dinikmatin aja langit gitu kan. Sambil menghirup udara, begitu ngos-ngosan berhenti. Ingat, nggak boleh ngos-ngosan. Jelas? Nah, kalau di dalam rumah ngapain saya mas? Saya kan nggak mungkin lari-lari gitu di halaman rumah gitu loh, atau lari-lari di ruang makan, ntar saya dilempar sendal lagi mas sama emak saya, kan nggak mungkin. Nggak. Kalau di dalam rumah kamu nggak usah lari-lari, itu bahaya. Yang harus kamu lakukan kalau di dalam rumah ini gampang. Lompat selama 1 menit non-stop. Nah ini ya, coba dicoba deh, ayo coba. Lompat-lompat biasa aja, gak usah sampai kamu ngos-ngosan, gak usah ya. Pokoknya kamu lompat-lompat aja sampai kamu 60 detik berhenti. Selesai 60 detik lompat-lompat, istirahat dulu 1 menit. Habis itu lompat-lompat lagi 1 menit, istirahat lagi 1 menit. Gitu terus sampai 5 ronde setiap hari. Gampang kan? Jadi lompat-lompat 60 detik. Habis 60 detik berhenti, istirahat dulu 1 menit. Habis itu lompat lagi 60 detik atau 1 menit tuh ya. Habis itu istirahat lagi. Ulangi sampai 5 kali setiap hari. Di situ kan kamu keringetan, kamu bugar. Nah, lihat deh. Kamu ngerasa happy enggak tiba-tiba? Di saat kamu ngelakuin itu dan kamu bahagia, lihat hidup kamu. Kualitasnya berbeda enggak dibandingkan sebelumnya? Coba. Ya. Jadi saya ngajarin yang paling ringan dulu nih. Mas, tapi kalau saya sukanya olahraga berenang mas, atau saya sukanya olahraga ke gym mas, angkat beban, boleh. Ini kan saya kasih petunjuk kalau yang belum pernah olahraga, gitu kan. Tapi kalau kamu punya olahraga lain yang bikin kamu nyaman, itu lebih bagus. Intinya, dasarnya, olahraga itu wajib bagi sahabat pagar kehidupan. Karena saya ingin kamu menjadi orang yang bahagia dulu. Karena dengan kamu bahagia melalui olahraga ya, bukan dengan cara yang tidak baik gitu ya, kamu akan jadi orang yang bisa menyelesaikan masalahmu sendiri dengan cara yang paling optimal. Jelas ya? Jadi sekarang tinggal kamu praktekin ini aja dan kamu uji coba sendiri. Bener gak nih perkataannya si Aryan Suryani? Atau jangan-jangan bohong lagi? Lihat deh. Apa yang kamu rasakan itu menentukan bagaimana kualitas otakmu menyelesaikan masalahmu sendiri. Olahraga ya, ini cara sederhana untuk merubah hidup kamu. Uji coba perkataan saya. Benar atau tidak? Selamat mencoba. Bahagia terus ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.